Kita bahas tentang biografi dari Qasem Sultan. Sebelum memiliki nama Qasem, ia bernama Anastasia dan ia berasal dari Yunani. Ia putri dari seorang pendeta di Pulau Tinos. Anastasia lahir pada tahun 1589 atau 1590. Ia meninggal pada tahun 2 September 1651 di usia 62 tahun. Pada tahun 1604, pada usia 14 atau 15 tahun, Anastasia diculik oleh perampok Ottoman dan dibeli sebagai budak di Bosnia oleh Beyler Bey atau Gubernur Jenderal Eyalet Bosnia. Anastasia adalah seorang gadis yang tinggi, ramping, dan menarik karena kulitnya yang segar dan matanya yang berwarna coklat tua. Kecantikan dan kecerdasannya diperhatikan oleh Kislar Aga dari Istana Sultan Ahmed I, hingga akhirnya ia pun mengirimnya ke ibu kota untuk bergabung dengan sekelompok gadis budak lainnya. Karena Anastasia memiliki penampilan atau kecerdasan yang mencolok, maka ia dilatih di harem Sultan Ahmed I untuk sebagai wanita istana kekaisaran atau selir budak. Selama di harem, Anastasia diajari tentang Islam, teologi, matematika, sulaman, nyanyian, musik, dan sastra. Sultan Ahmed terpikat oleh kecantikan dan kecerdasan dari Anastasia, sehingga pada tahun 1605 ia menjadi hasekinya. Mereka pun pada akhirnya menikah, di mana pada masa pemerintahan Murad IV ada sebuah surat kepada orang Venesia yang ditulis menyatakan bahwa Sultan Ahmed telah menikahi Qasem Sultan. Meskipun demikian, bukti kontemporer yang masih ada seputar keadaan pasti pernikahan mereka itu sangat sedikit. Menurut pengelana Italia bernama Pietro della Valle, setelah Anastasia masuk Islam, namanya diubah menjadi Mahpeker. Selanjutnya, berubah lagi setelah menikah dengan Ahmed I, menjadi Qasem yang berarti pemimpin kawanan. Juga, nama Qasem menyiratkan kecerdasan dan kepemimpinan politiknya, tetapi itu mungkin juga berarti tanpa rambut. Ia mengacu pada kulitnya yang halus dan tanpa rambut. Qasem menjadi terkenal pada awal pemerintahan Sultan Ahmed sebagai bagian dari serangkaian perubahan hierarki harem kekaisaran. Hal itu karena Sofia Sultan, nenek dari Sultan Ahmed yang dulu berkuasa, telah dicabut kekuasaannya dan dibuang ke Istana Lama atau Eski Sarai pada bulan Januari 1604. Dan ibu dari Sultan Ahmed, yaitu Handan Sultan, meninggal pada bulan November tahun berikutnya. Kedua kekosongan ini pun memungkinkan Anastasia untuk naik ke puncak hierarki harem kekaisaran. Hal-hal yang dilakukan oleh Qasem Sultan untuk putra-putranya. Qasem Sultan semakin terlibat dalam masalah suksesi setelah kelahiran putra pertamanya, Murad, pada tahun 1612. Ada yang berpendapat bahwa ia memainkan peran dalam peralihan dari sistem hak anak sulung, di mana putra tertua mewarisi tahta ke senioritas agnatik, yang mengutamakan laki-laki tertua dalam dinasti Ottoman. Mengingat praktik pembunuhan saudara oleh Ottoman, Qasem khawatir bahwa jika putra tertua dari Sultan Ahmed, yaitu Osman, yang ibunya adalah Mahfirus Sultan, menjadi naik tahta, putra-putranya sendiri, Murad, Sulaiman, Qasim, dan Ibrahim, akan terancam dieksekusi. Akibatnya, Qasem berusaha memastikan kelangsungan hidup saudara tiri dari Sultan Ahmed, yaitu Pangeran Mustafa, untuk mengamankan masa depan putra-putranya. Itulah mengapa dalam series kita melihat kalau Anastasia melindungi Mustafa. Pada tahun 1612, Duta Besar Venesia, Simon Contarini, melaporkan bahwa Qasem melobi agar Mustafa tidak dieksekusi, dengan dalih untuk melindungi anak-anaknya sendiri dari nasib yang sama. Meskipun Contarini tidak secara spesifik menyebutkan nama Qasem, ia merujuk pada seorang ratu yang turun tangan atas nama Mustafa. Strategi Qasem ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Mustafa dengan harapan bahwa jika ia naik tahta, ia akan menyelamatkan putra-putranya. Ia juga memanfaatkan aliansi dengan tokoh-tokoh penting seperti Mustafa Aga, Aga dari Janisari, dan Wazir Agung Nasupasa untuk memperluas pengaruhnya atas Sultan Ahmed. Ada laporan bahwa Sultan Ahmed memerintahkan agar seorang wanita dipukuli karena telah menyinggung Qasem,
dan wanita ini kemungkinan adalah Mahfirus Sultan. Karena hal itu, Mahfirus pun diasingkan ke Istana Lama pada pertengahan tahun 1610-an. Setelah pengasingan Mahfirus, Qasem dan Osman dilaporkan menjadi lebih dekat, dan Qasem mengizinkannya untuk bergabung dengannya dalam acara-acara umum. 1614. Wazir Agung Nasupasa yang menikah dengan putri Qasem, yaitu Aisyah Sultan, dieksekusi atas perintah dari Sultan Ahmed. Meskipun Qasem berupaya untuk mencegah eksekusi tersebut, karena itu artinya ia akan kehilangan sekutu utamanya. Qasem pun terus memfokuskan perhatiannya untuk melindungi Mustafa. Pengaruh Qasem terhadap Sultan Ahmed terus bertumbuh, dan pada tahun 1616, Qasem Sultan dianggap sebagai salah satu tokoh paling berkuasa di kekaisaran. Meskipun pengaruh Qasem sangat signifikan, Qasem tetap berhati-hati untuk tidak membayangi Sultan Ahmed, karena Qasem ingin menghindari persepsi orang yang menyatakan bahwa Sultan Ahmed berada di bawah kendali istrinya. Sehingga Simon Contarini mencatat bahwa Qasem secara sengaja membatasi keterlibatannya dalam urusan negara untuk mempertahankan dukungan dari Sultan Ahmed. Setelah kematian dini atas Sultan Ahmed akibat tifus dan pendarahan lambung pada tanggal 22 November 1617, Qasem pun menjadi kepala faksi yang berhasil mendukung kenaikan tahta saudara tirinya Mustafa, mungkin karena khawatir akan nyawa putra-putranya. Qasem lebih suka melihat Mustafa menjadi sultan karena Mustafa cenderung tidak melihat putra-putranya sebagai ancaman dibandingkan dengan Pangeran Osman. Jadi, seperti dalam series ini, memang sesuai dengan sejarahnya, di mana Qasem mengubah hukum pembunuhan saudara. Kita lanjut ke bagian pengangkatan Mehmed IV aja ya. Menurut Ada Istiadat Ottoman, ibu dari sultan yang telah meninggal akan pensiun ke Istana Lama dan menyerahkan jabatannya setelah naik tahtanya sultan baru. Qasem sendiri meminta untuk pensiun dari politik, tetapi permintaannya ditolak oleh para pemimpin politik dan agama yang menggulingkan Ibrahim. Mereka memaksa Qasem Sultan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan melanjutkan karirnya sebagai bupati atas Sultan Mehmed IV. Karena Qasem Sultan memiliki lebih banyak keahlian dan pengetahuan tentang jalannya negara daripada Ibu Mehmed sendiri yang masih berusia 21 tahun. Menurut Abdul Aziz Effendi, yang saat itu menjabat sebagai kepala hakim Rumeli dan tokoh sentral dalam pergolakan dinasti saat itu, dianggap bijaksana untuk mengangkat perempuan yang lebih berpengalaman sebagai bupati meskipun melanggar tradisi. Akhirnya, dengan demikian, Qasem pun diangkat kembali sebagai bupati oleh Dewan Mehmed dan dipercayakan untuk melatih dan mengasuh Sultan Mehmed. Para sejarawan telah mencatat bahwa Qasem biasanya akan duduk di pondok istana bersama cucunya Mehmed untuk menyampaikan tentang keputusannya. Ia juga akan duduk di samping Sultan, bersembunyi di balik tirai jika kehadirannya dibutuhkan di dipan. Kita bahas sedikit tentang Turhan Sultan. Jadi Ibu Mehmed, yaitu Turhan Sultan, ia dipersembahkan kepada Qasem sebagai hadiah dari Kor Sulaiman Pasha, Han dari Crimea. Saat ketika Turhan masih berusia sekitar 12 tahun. Jadi, mungkin Qasem yang menawarkan Turhan kepada Ibrahim sebagai seorang selir. Jabatan Valide Sultan dan Bupati seharusnya memang diberikan kepada Turhan ketika putranya Mehmed menjadi seorang sultan. Tetapi, Turhan dilewati karena usianya yang masih muda dan kurang pengalaman. Terdapat perbedaan ya, di mana dalam series, Qasem sendiri yang meminta dirinya menjadi seorang bupati, sementara dalam sejarahnya, Qasem ingin mengundurkan diri dari politik. Kudeta Istana. Penulis akhir abad ke-17, Dervis Abdullah Effendi, mengklaim bahwa kepala Qasim Hitam, Sulaiman A, dengan sengaja mengadu domba Qasem dan menantunya, yaitu Turhan Sultan. Seorang Qasim Hitam bernama Ujun Sulaiman, ia berkata kepada Qasem, "Nyonya, ibu muda, Turhan, menginginkan kekayaanmu. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik, karena Turhan Sultan bertekad untuk membunuhmu suatu malam. Aku telah merasakan kebaikanmu sebelumnya, dan karena alasan ini, aku telah memberitahumu." Ketika Qasem bertanya apa jalan keluarnya, Sulaiman pun menjawab, "Kita semua sepakat untuk menggulingkan Sultan Mehmed
dan menobatkan Pangeran Sulaiman. Mereka berdua adalah cucumu. Pengkhianatan ini harus dihentikan segera." Setelah mengatakan hal itu, Sulaiman lalu pergi kepada Turhan dan mengatakan kepada Turhan, "Segera mereka akan membunuhmu, semua kasim hitammu, dan memenjarakanmu. Karena aku telah mengetahui Valide Sultan telah setuju untuk menggulingkan Sultan Mehmed dan mengangkat Pangeran Sulaiman." Nah, pernyataan Sulaiman ini berbeda dari serisnya ya, di mana Qasim sendiri yang ingin melengsarkan Mehmed IV. Karena hal itu, maka tokoh politik yang membenci aliansi Qasim dengan Janisari mendorong Turhan untuk melawan monopoli kekuasaan dan patronase bupati, dan dia pun mulai berkomplot melawan Qasim Sultan. Para bangsawan kemudian memihak Janisari di bawah komando Sain Aga, di mana Sain Aga ini dikabarkan menjalin hubungan cinta dengan Qasim. Ia pun tetap setia padanya. Sementara, sebagian besar harim dan kasim istana, kepala kasim hitam, yaitu Sulaiman Aga, dan Wazir Agung Siafus Pasa atau Siausa, mereka menyukai Turhan. Menurut Naima, begitu Qasim menyadari hal ini, dia pun mulai berkomplot untuk melengsarkan Mehmed dan menggantinya dengan saudara tirinya yang jauh lebih muda, yaitu Pangeran Sulaiman, yang ibunya adalah Dilasup Sultan. Qasim berpikir Dilasup lebih patuh, dan rencananya untuk menukar satu anak sultan dengan yang lain, terutama ditujukan untuk melenyapkan Turhan. Naima selanjutnya mencatat bahwa Qasim secara diam-diam meminta para pengawal istana untuk membiarkan gerbang terbuka, sehingga Janisari dapat menyelinap masuk dan membunuh Turhan. Qasim juga diduga memberikan 2 botol serbat beracun kepada Ufes Aga, kepala pembuat helva atau manisan di dapur istana, untuk diberikan kepada Sultan Cilik, dan berjanji untuk mempromosikannya jika dia berhasil meracuni Sultan Cilik tersebut. Namun, sehari sebelum rencana itu dilaksanakan, salah seorang budak Qasim, Melek Hatun, membocorkannya kepada kepala Kasim Hitam Sulaiman A. Sulaiman A segera mengundang Wazir Agung Siafus Pasa ke istana. Mereka berusaha untuk memaksa masuk ke tempat tinggal Qasim setelah berunding dengan Wazir Agung Siafus Pasa. Menurut sebuah laporan dari tahun 1675, rombongan Qasim awalnya mengusir mereka. Namun, Sulaiman A dan kaki tangannya bergerak begitu senyap dan cepat saat sebagian besar istana masih tertidur. Mereka menggunakan bahasa isyarat agar tidak ada yang bisa mendengar suara mereka. Sementara itu, mereka memanggil pasukan mereka untuk mengamankan istana dari para Janisari. Para pria ini pun pergi ke tempat tinggal Turhan Sultan dan menceritakan kepadanya tentang konspirasi untuk meracuni Sultan Cilik itu. Setelah itu, Turhan pun memohon pada Sulaiman A untuk melindunginya. Sebuah prosesi dari tempat tinggal Turhan bersama dengan kelompok Sulaiman A kemudian berbaris menuju ruang singgasana dan menempatkan Mehmed di atas singgasana. Para pengawal kemudian membangunkan rekan-rekan mereka yang sedang tidur bersama dengan 40 perwira mereka, dan mereka pun bertanya apa yang mereka bisa lakukan untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Sulaiman pun menjawab, dia yang memakan roti atau sultan harus mengabdikan dirinya untuk sultan. Kami membiarkan para pengkhianat menghancurkan Sultan Ibrahim, dan sekarang mereka juga akan mengambil ini dari tangan kami. Kalian yang merupakan pelayan utama yang mulia harusnya memberikan bantuan terbaik kalian. Elginsi Mustafa Pasa, pembawa pedang untuk Wazir Agung, dan kepala kamar seorang pria berhati singa dan tekad yang tak gentar memahami sesuatu sebelumnya tentang kecenderungan buruk dari Ratu Tua atau Qasim Sultan terhadap seorang sultan. Dengan mudah, mereka pun menjawab, Tuan Besar, jangan khawatir, besok Anda akan melihat kepala musuh Anda di kaki Anda. Qasim pun dituduh sebagai dalang dan rencana jahat terhadap Sultan, dan para menteri utamanya mendesak agar ia dieksekusi sebaiknya dengan persetujuan Sultan. Wazir Agung Siafus Pasa kemudian berkata kepada Sultan, Sultanku, kehendak Tuhan adalah agar kamu menyerahkan nenekmu ke tangan keadilan. Jika kamu ingin pemberontakan ini diredakan, sedikit kerusakan lebih baik daripada kerusakan yang lebih besar. Tidak ada jalan keluar lain. Jika Tuhan berkehendak, hasilnya akan baik. Sultan pun kemudian memanggil seorang mufti yang memutuskan bahwa Ratu Tua harus dicekik, tetapi tidak boleh dipotong dengan pedang
atau dilukai dengan pukulan. Surat perintah hukuman mati untuk Qasem akhirnya ditandatangani oleh tangan gemetar milik dari Sultan Mehmed IV. Pada hari ke-16 Ramadan, malam tanggal 2 September 1651, Kepala Qasim Hitam, Sulaiman A, dan anak buahnya yang bersenjata, yang terdiri dari 120 orang Qasim Hitam dan Putih bersenjata, turun ke istana untuk mendukung Sultan Mehmed. Mereka melanjutkan perjalanan ke tempat tinggal Qasem, di mana mereka bertemu dengan lebih dari 300 Janissary bersenjata dan Qasim Hitam yang setia. Dengan pasukan Sulaiman A yang meskipun kalah jumlah, melancarkan serangan. Pihak lawan pun melarikan diri. Mendengar keributan itu, Qasem mengira Janissary telah tiba, jadi Qasem pun berteriak dari balik pintu. "Apakah mereka datang?" Sulaiman A kemudian menjawab, "Ya, mereka telah datang." Sulaiman berharap untuk menipu Qasem Sultan. Ternyata Qasem pun mengenali suara dari Sulaiman A. Qasem pun lalu memasukkan perhiasan berharganya ke dalam sakunya dan melarikan diri di sepanjang jalan emas. Mungkin berharap untuk melarikan diri dari istana melalui gerbang kereta. Ternyata gerbang itu terkunci. Jadi Qasem Sultan pun menyelinap ke dalam lemari kecil, berharap bahwa Qasim Turhan akan melewatinya dan bahwa Janissary akan datang untuk menyelamatkannya. Ketika orang-orang Sulaiman A menyerbu ke kamarnya, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang bertugas sebagai badut dari Qasem. Wanita itu memiliki senjata, menunjuk mereka ketika mereka menanyainya. Mereka pun menanyainya tentang keberadaan Qasem. Dan wanita ini pun menjawab bahwa dirinya adalah seorang valide sultan. Tetapi Sulaiman A, ia pun berteriak, bukan dia. Kemudian mendorongnya ke samping. Dalam persembunyian Qasem dihianati oleh seorang prajurit tombak melalui sepotong gaunnya yang mencuat dari bawah pintu lemari. Ini mungkin adalah Kuscu ya, seperti di dalam series. Qasem pun diseret keluar oleh salah seorang penyerangnya. Qasem berkata kepadanya, "Wahai pria pemberani, janganlah bersikap kejam kepadaku," sambil mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan melemparkan koin emas ke lantai. Tetapi mereka tidak tertipu. Qasem kemudian dipegang oleh salah seorang pria saat mereka menyita pakaian, perhiasan, gelang, garter, dan barang berharga lainnya. Anting-antingnya, 2 berlian seukuran kastanye dengan batu rubi di bawah setiap berlian yang diberikan kepadanya oleh suaminya Ahmed. Perkiraan nilainya diperkirakan sama dengan seluruh pendapat tahunan Mesir. Rikaud juga menyebutkan pencurian liontin indah yang diukir dengan nama mendiang putranya Murad dan juga Ibrahim. Menurut Rikaud, para pembunuh kemudian menggunakan tali untuk kedua kalinya. Setelah Qasem Sultan menghembuskan nafas terakhirnya, tubuhnya diseret keluar dan ditunjukkan kepada Janissary yang tersisa, sebelum akan dipindahkan ke sebuah ruangan di koridor Kushane Kapisi. Keesokan paginya, jasad Qasem dibawa dari istana Topkapi ke istana lama untuk dimandikan. Rikaud menggambarkan pemakaman wanita yang disebutnya sebagai ratu. Para Qasim Hitam segera mengambil mayat dan dengan cara yang penuh hormat membaringkannya di makam kerajaan. Sekitar 400 budak mengelilinginya dengan teriakan dan ratapan. Mereka mencabut rambut dari kepala mereka dengan cara yang biadab, menggerakkan belas kasihan di seluruh istana. Qasem dimakamkan tanpa upacara di makam mendiang suaminya Sultan Ahmed I. Para budaknya juga dibawa ke istana lama dan akhirnya dinikahkan dengan muslim yang cocok dengan uang mas kawin yang diambil dari tanah milik Qasem. Harta milik Qasem yang luas dan ladang pajak di Anatolia dan Rumelia, serta tempat-tempat lain, perhiasannya, batu-batu mulia, dan 20 kotak koin emas yang disembunyikan di Buyuk Validehan, dekat Grand Bazar, semuanya disita oleh perbendaharaan negara. Ketika berita pembunuhan Qasem menyebar keesokan paginya, kerumunan besar dikatakan telah berkumpul di depan gerbang istana Topkapi. Di sana, mereka menuduh Janissary telah membunuh Qasem dan berjanji untuk membalas dendam. Akibat dari kematian Qasem ini, banyak para penulis menuliskan tentang Qasem Sultan. Para penulis sejarah Ottoman pada masa itu tidak menyambut baik pembunuhan Qasem dan mencatatnya sebagai ketidakadilan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang memiliki prestasi dan kedudukan yang besar, dan pertanda akan terjadinya kekacauan sosial yang lebih besar. Evliya Çelebi, seorang penjelajah Ottoman, penulis, dan pengagum Qasem yang terkenal, menggambarkan pembunuhan tersebut. Ibu Dunia, istri Sultan Ahmed I, Ibu Murad IV, dan Ibrahim, valide Qasem Agung,
dicekik oleh kepala Qasim Hitam Sulaiman A. Ia melakukannya dengan melilitkan kepangan rambutnya di lehernya. Maka, wanita dermawan yang baik hati itu pun menjadi mati syahid. Ketika penduduk Istanbul mendengar hal ini, mereka menutup masjid dan pasar selama 3 hari 3 malam. Terjadi keributan besar. Beberapa ratus orang dihukum mati secara diam-diam dan terbuka, dan Istanbul menjadi kacau balau. Dervish Abdullah Effendi, seorang penulis akhir abad ke-17, ia pun mengenang para Qasim kafir berkulit hitam itu telah membunuh ibu senior Qasim Sultan, ibu orang-orang beriman, istilah yang biasanya digunakan untuk istri-istri Muhammad, dan menjarah sebagian besar perhiasannya sambil memuji kedermawanannya. Naima juga menulis, ia mengkritik Qasim atas keserakahan dan campur tangannya dalam urusan politik. Mengenai peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pembunuhannya, ia menyatakan adalah kebijaksanaan ilahi bahwa Valide yang terhormat, dermawan, dan agung seperti dirinya menjadi martir demi penindasan yang tidak adil itu. Meskipun Naima merasa sedikit menyesal atas kematiannya, Naima juga menyalahkan para aga Janissary yang korup dan pejabat-pejabat lain yang menikmati perlindungan dari Qasim Sultan. Dengan kata lain, Naima secara implisit mendukung keputusan Sultan Mehmed IV untuk memerintahkan pembunuhan dan hukuman bagi faksi politik Qasim Sultan. Kaya Sultan, putri dari Murad IV, dan cucu dari pihak ayah juga mengutuk peran dari Wazir Agung Syafus Pasha yang tampak dalam pembunuhan neneknya. Seperti yang dicatat oleh sejarawan kontemporer Evliya Çelebi, ia mengatakan, "Kamu tiran Syafus, kamu membunuh nenekku, ibu tuanmu Murad. Bukankah kamu adalah kerabatku? Demi jiwa kakekku Sultan Ahmed I, aku akan mengutukmu dan kamu tidak akan mendapatkan kesenangan dari materai ini." Pembunuhan wanita yang kuat, dihormati, dan ditakuti ini memicu krisis politik. Tahap pertama melibatkan eksekusi terhadap pendukung Janissary yang telah membunuh Qasim. Sementara di tahap kedua, kemarahan publik atas pembersihan tersebut mendorong pemerintahan baru bagi Turhan, di mana Turhan harus memecat Wazir Agung Syafus Pasha dan juga Syekhul Islam Abdul Aziz Effendi yang telah melakukan eksekusi. Kebaikan yang dilakukan oleh Qasim Sultan. Qasim terkenal karena banyaknya tindakan amal yang telah dilakukannya. Menurut sejarawan Turki, Mujafer Özgules, perhatian utama dari Qasim adalah menghindari kecaman publik. Setiap tahun, di bulan Rajab, Qasim Sultan akan meninggalkan istana dengan menyamar untuk mengatur pembebasan debitur yang telah dipenjara dan pelanggar lainnya, tidak termasuk pembunuh, dengan membayar utang mereka atau kompensasi atas kejahatan mereka. Qasim Sultan juga dikenal karena mencari gadis-gadis yatim piatu yang miskin dan memberi mereka mahar, rumah, dan perabotan. Wanita dari semua agama di seluruh Eropa Kristen dan Kekaisaran Ottoman mewariskan uang untuk menyediakan mahar bagi wanita yang miskin, termasuk dana khusus untuk gadis-gadis bangsawan yang keluarganya mengalami masa-masa sulit. Qasim Sultan juga mengunjungi rumah sakit, masjid, dan sekolah untuk meningkatkan popularitasnya. Qasim Sultan juga mendirikan dapur umum yang mampu memberi makan hampir semua orang yang berada di Konstantinopel yang sedang kelaparan. Di Mesir, Qasim Sultan juga membiayai pekerjaan irigasi dari Sungai Nil ke Kairo. Menurut Naima, Qasim akan membebaskan budak perempuannya setelah 2 atau 3 tahun mengabdi dan akan mengatur pernikahan dengan petugas istana yang sudah pensiun atau orang-orang yang cocok dari luar. Qasim kemudian memberi mas kawin dan perhiasan kepada para wanita dan beberapa kantong uang sesuai dengan bakat dan kedudukan mereka, dan memastikan bahwa suami mereka memiliki posisi yang sesuai. Qasim juga mengurus para mantan budak ini dengan memberi mereka gaji tahunan, dan pada hari-hari raya keagamaan dan hari-hari suci, Qasim akan memberi mereka kantong uang. Para pelayannya yang dipercayakan untuk menjaga apartemennya hanya bekerja selama 5 hari seminggu. Pada tahun 1640, Qasim juga membiayai pembangunan Masjid Cinili atau Masjid Ubin yang dihiasi dengan ubin yang menjadi asal-muasal namanya, dan sekolah di dekatnya di Üsküdar. Pembangunan kompleks sederhana ini mungkin merupakan upaya untuk mendongkrak popularitas putra-putranya pada saat dinasti Ottoman
menghadapi kepunahan tanpa pewaris tahta yang jelas. Qasem Sultan juga membiayai air mancur di Anadolu Kafagi, yaitu Kapi, Besiktas, dan Eyüp, serta air mancur lain yang berada di luar ibu kota. Qasem juga mengubah madrasah Osde Miroplu Osmentasa menjadi masjid dengan air mancur besar di sampingnya. Selain itu, Qasem Sultan pada tahun 1651 juga mendanai pembangunan Buyuk Validehan di Konstantinopel untuk menyediakan akomodasi bagi para pedagang asing untuk menyimpan barang dan dagangan. Setelah penangkapan Retimono di Kreta pada tahun 1646, salah satu dari banyak gereja telah diubah namanya menjadi Masjid Valide Sultan di Ortaköy. Ini dilakukan untuk menghormati Qasem Sultan, di mana Qasem Sultan adalah wanita bangsawan Ottoman pertama yang namanya diberikan kepada salah satu bangunan keagamaan yang diubah di kota yang ditaklukkan. Sebagai seorang muslim yang taat, Qasem Sultan juga mendirikan sebuah yayasan untuk menyediakan air bagi para peziarah haji, membantu orang miskin, dan membaca Al-Quran. Jadi itulah sedikit banyak tentang biografi dari Qasem Sultan.